Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pramesti dengan nomor induk mahasiswa saya 2020-020-029, Prodi Keuangan dan Perbankan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Evi Dian Kartikasari, SEMM. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen perkreditan, yaitu pertama-tama tentang manajemen perkreditan, tujuan dan fungsi kredit. Pertama, pengertian manajemen disampaikan sebagai ilmu oleh Frederick W. Taylor dan Henry Kent pertama kali tahun 1970 sampai 1930 dengan sebutan aliran manajemen ilmiah. Manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan terhadap sumber daya yang ada agar mencapai target secara efektif dan efisien. Sedangkan fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Hervé Fayol, Prancis, lahir di Turki tahun 1841 sampai 1925. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. James A.F. Stoner, New York, tahun 1935. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Mulayu S.P. Hasibuan, tahun 2000. 2. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11. Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian kredit yang mencantumkan jangka waktu pengembalian pinjaman, tingkat bunga, pihak bertindak, atau berkomparisi. Pihak yang berkomparisi dalam perjanjian kredit yaitu kreditur dan debitur. Pihak debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Pihak kreditur yaitu bank atau lembaga pembiayaan yang menyalurkan kredit. Sejarah kredit. Kata kredit berasal dari kata creder, bahasa Yunani yang artinya kepercayaan. Kredit pertama kali diperkenalkan pada masa Yunani dan Romawi kuno, pada masa 500 sebelum Masehi. Setelah ada bankir profesional di Yunani yang disebut Greek Temple. Pada masa perekonomian barter, menimbulkan berbagai kesulitan dalam hal menukar barang-barang. Membawa barang berharga ke tempat berbeda, menimbulkan bahaya baik dalam perjalanan darat maupun laut. Akhirnya, muncul pembiayaan yang dikenal dengan share loans, yaitu pembiayaan yang diberikan seseorang kapitalis kepada seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam menghadapi risiko jika perjalanan sukses. Kreditor mendapatkan kembali uangnya ditambah bonus 20-30%. Namun jika gagal misalnya, kapal tenggelam, si kapitalis kehilangan seluruh modalnya. Feinsal Rival tahun 2013. Kredit juga diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm Ravenstein di Jerman pada abad 19 tahun 1846 sampai 1847. Ia mendirikan Wendelsdorfer Credit Union berdasarkan prinsip azas swadaya dan azas setia kawanan atau solidaritas dan azas pendidikan. Ketiga, manajemen kredit.
Manajemen kredit atau manajemen perkreditan merupakan proses mengintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, kebijakan atau prosedur, pemberian atau analisa kredit, administrasi kredit, dan pemantauan. Penyelamatan kredit yaitu pengertian manajemen kredit, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau institut dengan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin hubungan dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya. Irham Fahmi, tahun 2014. Keempat, tujuan manajemen kredit mendapatkan penghasilan tingkat tinggi bagi perusahaan atau bank dengan mengeliminir tingkat kredit macet sekaligus menjaga keamanan nasabah penyimpanan. Tujuan manajemen kredit Kashmir tahun 2018 mencari keuntungan dalam bentuk bunga membantu usaha nasabah. Kelima, fungsi kredit Kashmir tahun 2008. Pertama, meningkatkan daya guna uang. Kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Ketiga, meningkatkan daya guna barang. Keempat, meningkatkan peredaran barang. Kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Keenam, meningkatkan kegairahan berusaha. Ketujuh, meningkatkan pemertaan pendapat. Kelapan, meningkatkan hubungan internasional. 6. Unsur-unsur kredit Ismail tahun 2013. Kreditur, debitur, kepercayaan, perjanjian, jangka waktu, resiko, balas jasa. Ketujuh, kredit sindikasi Fahmi Irham tahun 2014. Pertama, kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, resiko, dan pendapatan atau bunga proporsi atau komisi sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia PAPI tahun 2001. Kedua, kredit sindikasi dilakukan apabila suatu bank mengalami kendala atau ketidakmampuan dalam menyediakan sejumlah besar dana permohonan kredit yang diajukan nasabah dan nasabah dinilai mampu atau layak untuk menerima kredit tersebut. Ciri-ciri sindikasi. Pertama, melibatkan dari satu lembaga keuangan atau bank. Kedua, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Ketiga, hanya ada satu dokumentasi yang menjadikan perdagangan bank peserta. Keempat, kerjasama diadministrasikan oleh satu gen agar bank yang mengsponsori atau memfasilitasi terbentuknya bank sindikasi. Agen bank yang bertindak sebagai pemimpin kelompok bank peserta sindikasi atau disebut bank induk. Partisipan, bank yang ikut serta dalam menandai pemberian kredit sindikasi tersebut. Keterlibatan bank dalam kredit sindikasi menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia PAPI tahun 2001. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu macam dan jenis kredit. Unsur-unsur kredit Ismail tahun 2013. Pertama, balas jasa. Kedua, kreditor. Ketiga, debitur. Keempat, kepercayaan. Kelima, perjanjian. Keenam, resiko. Ketujuh, jangka waktu. Kreditor, debitor, kepercayaan atau trusts. Kreditor, pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Sedangkan debitur, pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pinjaman. Kepercayaan, debitur memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman suatu jangka waktu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan meyakinkan dan mempercayai bahwa pihak meminjam akan membayar angsuran tepat waktu. Perjanjian yaitu bentuk kesepakatan yang dilakukan antara bank atau kreditur dengan pihak peminjam atau debitur yang disahkan oleh notaris atau kedua pihak yang berkomparisi. Ketiga, risiko jangka waktu balas jasa. Risiko kredit, kemungkinan kerugian yang akan timbul karena penyaluran kredit kepada pihak lain. Jangka waktu yaitu periode waktu yang diberikan kepada debitur untuk membayar angsuran pinjamannya. Balas jasa adalah imbalan berupa bunga yang dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas kredit yang dinikmatinya.
Jenis kredit Ismail tahun 2010. Pertama, kredit dilihat dari tujuan penggunaannya. Kedua, kredit dilihat dari jangka waktunya. Ketiga, kredit dilihat dari cara penarikannya. Keempat, kredit dilihat dari sektor usaha. Kelima, kredit dilihat dari segi jaminan. Keenam, kredit dilihat dari jumlahnya. Jenis kredit dilihat dari tujuan penggunaannya, jangka waktunya, dan cara penarikannya. Ismail tahun 2010. Pertama, kredit dilihat dari tujuan penggunaan. Kredit investasi, yaitu kredit pengadaan barang-barang modal atau aktiva tetap jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kredit modal kerja, yaitu kebutuhan modal kerja dalam jangka pendek. Kredit konsumtif, yaitu kredit untuk keperluan pribadi bukan untuk usaha. 2. Kredit dilihat dari jangka waktunya. Kredit jangka pendek, yaitu maksimal 1 tahun. Kredit jangka menengah, yaitu 1-3 tahun. Kredit jangka panjang, lebih dari 3 tahun. 3. Kredit dilihat dari cara penarikannya. Pertama, kredit sekaligus dengan envelope kredit, yaitu dicairkan sekaligus sesuai plafon kredit. Kedua, kredit bertahap. Pencairan disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan debitur. Ketiga, kredit rekening koran. Penyediaan dana melalui pemindah bukuan ke dalam rekening giro, penasabah dengan penarikan melalui cek, biliet giro, atau surat pemindah bukuan lainnya. Jenis kredit dilihat dari sektor usaha, segi jaminan, dan jumlahnya. Ismail tahun 2010. 4. Kredit dilihat dari sektor usaha. Pertama, sektor industri. Kedua, sektor perdagangan. Ketiga, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Keempat, sektor jasa. Kelima, sektor perumahan. 5. Kredit dilihat dari segi jaminan. Pertama, kredit dengan jaminan. Kedua, kredit tanpa jaminan atau unsecured loan. 6. Kredit dilihat dari jumlahnya. Pertama, kredit UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, yaitu kredit yang diberikan pada pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil. Kedua, kredit UKM atau batasan kredit yang diberikan dari 50 juta sampai 350 juta. Misalnya kredit untuk koperasi, perdagangan kecil, toko kecil, grosir, dan lain-lain. Ketiga, kredit korporasi, yaitu debitur besar atau korporasi dengan data keuangan yang lebih lengkap, administrasi yang lebih baik, dan struktur modal yang kuat. Jenis kredit berdasarkan jaminan dan kualitas. Fahmi Irham tahun 2014. Pertama, jenis kredit berdasarkan jaminan. Kredit dengan jaminan atau secured loan, yaitu kredit yang kepemilikannya dananya dari bank dan debitur menjamin resiko yang akan timbul nantinya. Kredit ini terdiri atas 1. Jaminan kebendaan yang bersifat tangible, yaitu benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Kedua, jaminan perseorangan atau mortgage, yaitu kredit yang jaminannya berasal dari seseorang atau badan yang bertanggung jawab atas pelunasan kredit jika macet. Ketiga, jaminan bentuk komersial paper atau surat berharga seperti saham atau stok, obligasi atau bonds yang diperdagangkan bursa efek. Kredit tanpa jaminan atau unsecured loan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan dan atas dasar kepercayaan saja karena debitur dinilai mampu mengembalikan pinjaman. Kedua, jenis kredit berdasarkan kualitas. Pertama, kredit performing atau PL performing loan. Kredit kualitas lancar dan kredit kualitas perhatian khusus. Kedua, kredit non-performing atau NPL, bisa disebut non-performing loan. Kredit dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.